Dari lantai 3 gedung BNN, this is CNS Corner. Sekarang kita kedatangan tamu yang spesial. Ini kita berdua menyebutnya Ibu Laskar Pelangi. Betul. Nah, karena si ibu ini suka banget nih kalau misalkan bawahin penyuluhan itu pakai lagu-lagu Laskar Pelangi. Di openingnya ya? Di openingnya langsung aja kita langsung. Sambut. Ada siapa di sini? Ada Kak Eva Fitri Wanita, itu penyuluh narkoba ahli muda yang kita manggilnya tetap Kak ya. Tetap Kak sebenarnya. Kak Eva. Kakak. Padahal di opening ibu ya. Ibu heran saya juga. Ini kenapa harus ibu, langsung aja Kak gitu atau Kak Mbak Eva ya. Oh. Langsung aja, berarti tadi kita udah bilang kalau Kak Eva itu opening penyuluhan selalu Laskar Pelangi. Kita kan sering banget ikut juga ya, Am. Jadi kayak langsung mimpi. Aduh, nggak bisa nyanyi kalau. Mimpi Iya. adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Asik. Bener banget ya. Nah, kenapa sih Kak Eva langsung aja nih kalau ngomongin mimpi, emang sebenarnya impian Kak Eva waktu kecil tuh apa sih sampai kayaknya setiap penyuluhan atau mungkin lagi ngobrol sama adik-adik atau memberikan materi itu selalu disisipin, ayo kita harus mengejar impian kayak gitu nih Kak Eva. Kita harus punya mimpi. Kita ya. harus punya mimpi. Karena padahal kalau ngimpi doang tuh gampang ya, ya kan? Kalau teman-teman mungkin yang lagi dengerin gitu kan, atau di sekolah dulu ingat, atau kita lagi kuliah gitu kan, duduk cari posisi enak, ya kan, nempel tembok di pinggir-pinggir biar bisa apa? Biar bisa tidur. Nanti kalau udah tidur bisa ngimpi, ya kan? Terus giliran ngimpinya udah cakep, tahu-tahu kebangun, udah kelar materi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kenapa tertarik gitu ya sama lagu Laskar Pelangi itu, karena memang kata kuncinya, keywordnya adalah mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia gitu. Kalau bicara flashback lagi nih, kalau saya sendiri gitu ya, saya apa gue ya? Bebas Kak Eva. Gue aja lah ya. Nah, jadi gue itu kan basicnya guru BK. Nah, jadi dulu sempat ngajar di SMA favorit gitu kan. Tapi memang balik lagi, kita itu kan kuliah kadang-kadang nggak cuma kuliah doang ya, kalau bisa ikut kegiatan. Nah, waktu itu gue ikut kegiatan namanya Palang Merah Indonesia. Jadi kita punya kegiatan itu punya warga binaan. Nah, warga binaan kebetulan deket di Pisangan Timur. Jadi salah satu kegiatannya adalah kita kasih sosialisasi atau edukasi tentang pencegahan narkoba di lingkungan itu. Dan sampai sekarang warga Pisangan Timur udah kayak keluarga sendiri. Nah, terus hubungannya apa? Jadi waktu menjelang lulus kuliah, waktu itu ada tawaran ya, ada reward dari BNN untuk mengikuti program namanya Workshop Training for Youth Leader. Itu kegiatannya di Bangkok. Jadi seumur-umur ya, bapak gue itu supir, ibu gue guru. Nah, jadi kalau dari kecil kalau ditanya cita-citanya apa, ya pengen jadi guru karena kan lingkungannya banyak guru gitu kan. Nah, tapi ternyata di perjalanan itu ada kayak, gue pengen nih jadi guru tapi bukan sekedar guru doang di sekolah gitu loh. Ternyata pada saat ikut udah nih ikut kegiatan ya, ikut workshop training for youth leader di Bangkok, ternyata itu kan tentang bagaimana kita anak-anak muda bisa berperan serta aktif dalam upaya pencegahan narkoba. Kayak misalnya lo kalau ngasih campaign ke anak-anak muda itu nggak harus cuma ngomong doang, tapi lo bisa pakai misalnya lo bisa ngajak mereka untuk dance, lo bisa ngajak mereka melalui hobi-hobi apa nih, misalnya kayak gini kan, kadang-kadang ada orang yang pengen jadi penyiar radio, misalnya kayak gue sendiri, gue pengen banget tuh jadi penyiar radio. Bener, gue pernah daftar tapi terus gagal, makanya gue bilang gue jadi penyuluh aja gitu kan. Artinya ada mimpi-mimpi yang mungkin dulu-dulu kayak kita nggak pernah bisa bayangin kalau kita akan jadi seperti sekarang. Betul. Tapi kan kita kayak mesti, ada nih ternyata tahapan-tahapan yang kok mirip-mirip deh sama penyiar gitu kan, jadi penyuluh gitu kan. Nah itu tadi, jadi ternyata dari awal mimpi yang cuma kayak nggak bakal gue bisa ke luar negeri gitu, akhirnya banyak hal yang kemudian akhirnya bisa bikin, ternyata bisa loh atlas itu ditandain gitu kan, kita pergi kemana gitu, karena awalnya dari mimpi. Tapi pastinya mimpi itu kalau menurut gue ya nggak bisa cuma didiemin aja gitu kan. Kayak kalau cuma sekedar mimpi ya itu gampang tadi, kayak ya kita lagi duduk tidur di kereta atau tidur di ini kan, mimpi tapi terus buyar. Tapi yang susah adalah gimana caranya lo untuk bisa
meyakinkan diri lo bahwa lo bisa mewujudkan mimpi itu gitu. Jadi kunci lah itu ya tadi kunci. Syarat makna ya. Syarat Ternyata makna. mimpi memang adalah kunci untuk menjalani kehidupan ya. Nah, ngomongin soal kunci, tadi kan Kak Eva udah ceritain dari awal bagaimana jadi penyuluh, akhirnya jadi sekarang ini. Tapi gimana sih cara meyakinkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya mimpi itu adalah kunci untuk bisa kita beneran-bener ke kehidupan yang nyata yang kita juga harus diwujudin gitu. Oke. Nah, itu sebenarnya yang ditanya sama nyokap gue pas gue mengambil keputusan untuk pindah ke BNN gitu kan. Jadi kan waktu itu Oke, Mbak Eva, jadi waktu itu gue pergi ke Bangkok berempat. Itu sebelum jadi BNN, masuk di BNN ya Kak? Masih, gue tuh masuk BNN tuh masih kuliah, masih belum lulus. Jadi artinya gue mikirin skripsi aja belum, tapi memang udah semester akhir gitu kan. Terus dari 4 yang pergi, waktu itu ada bareng sama teman dari Trisakti, terus teman dari UI ada 2, sama gue sendiri dari UNJ kan. Nah, dari berempat itu yang diminta kerja di sini ada 2, dari Trisakti sama gue, Mas Dito. Nah, terus dalam perjalanannya gue akhirnya pas udah magang, jadi dulu namanya honorer juga kan, magang di sini. Nyokap gue bilang gini, kalau memang kamu yakin kamu mau kerja di situ, ya udah kamu istikharah. Jadi saat itu kan gue berpikirnya karena masih baru kuliah kayak gue pengennya punya duit kan, ya kan. Di life school waktu itu gaji gue sudah 2 juta. Kalau hitung-hitungan duit ya 2007 gitu kan, masuk ke sini jauh, Bo. Buka-bukaan nih. Iya, buka-bukaan sarjana percaya diri gitu ya, atau sarjana penuh derita enggak ya. Pokoknya gue sarjana pendidikan. Terus di sini waktu itu formasinya nggak ada gitu. Makanya kenapa pas masuk ke sini kayak misalnya sebenarnya bukan masuk ke sini aja ya. Kalau menurut gue siapapun lu, kalau misalnya lo ngerasa lo harus memperlihatkan kemampuan lo dan meningkatkan kompetensi lo gitu loh. Jadi kayak misalnya gue di sini belajar untuk nge-MC. Jadi bisa jadi MC kepala BNN misalnya, terus kayak misalnya kalau ada LO kegiatan luar negeri itu bisa ikut. Misalnya kayak lintas satker lah ya gitu kan, ikut kegiatan-kegiatan teman-teman di Deputi Hooker gitu kan. Dan fokus pada saat melakukan penyuluhan, kayak misalnya kita sekaligus ngelihat nih gimana sih kita sebagai penyuluh itu punya performance, terus kita gimana sih materi-materi yang disampaikan sama senior-senior dulu, apakah itu memang udah relate atau belum gitu. Jadi banyak belajar sih intinya, sehingga kita bisa kebentuk gitu. Jadi kebentuknya dari ketidaksengajaan juga ya, yang tadinya langsung terpilih masuk dan meyakini diri bahwa ya udah bisa dan terus belajar. Yang paling Ayah suka dari Kak Eva dari awal banget kita masuk sini tahun 2016 itu adalah semangatnya dan cara semangat Kak Eva, terus kayak cheerful terus yang kayak pembawaannya jadi penuh semangat, itu yang bikin kita ternyata emang seperti itu, narik ini ya semesta kayak gitu. Dan berarti kalau tadi juga kan Kak Eva udah bilang dulu sempat ingin jadi penyiar radio. Nah, tahu menjadi penyuluh narkoba. Berarti kan penyuluh narkoba ini juga salah satu impian Kak Eva ya. Maksudnya akhirnya itu jadi jembatan. Proses jembatan untuk akhirnya jadi ngobrol juga sama orang. Nah, selama jadi penyuluh narkoba Kak Eva mungkin boleh diceritain momen terbaiknya, momen terburuknya itu apa sih Kak? Pasti banyak nih, karena Kak Eva udah banyak banget pengalamannya ya. Pasti banyak. Pernah ya dulu pas masih awal-awal gitu kan, namanya kita anak baru gitu kan, terus penyuluhan tuh jalanan Depok Bogor itu kayak masih baru dibangun. Kita pergi ke sana itu nggak punya ongkos. Jadi pas pulang tuh dapat plakat, terus kita lapar, nggak dikasih, waktu itu kondisinya pokoknya nggak dikasih makanan, nggak dikasih minuman, kita cuma dapat plakat. Sampai yang aduh ini gimana caranya ya biar kita bisa makan plakat kita ditukar makanan. Ditukar makanan itu sampai segitunya gitu. Makanya sekarang sama teman-teman atau tim gitu kan yang penyuluhan, aku bilang gini, pokoknya kalau penyuluhan itu jangan berharap kita akan dapat apa dari sana. Justru kita yang harus banyak belajar dari sana. Jadi seenggak-enggaknya kalau memang lo dapet disposisi penyuluhan atau lo diminta penyuluhan, lo harus udah siap ongkos berangkat sama ongkos pulang. Di luar itu kalau memang itu ada rezeki buat lo, ya udah, berarti itu bonus gitu kan. Tapi kalau nggak ada, ya lo jangan mengharap ke situ, karena yang lo pikirkan harusnya adalah lo datang ke situ, lo memberikan ilmu. Nah, nanti ilmu lo akan kepake, rezekinya bukan dari orang, bukan dari material, tapi dari Allah, dari atas gitu kan, rezeki dari langit gitu.
Oke deh. Nah, gimana ya? Ilham juga sebenarnya hampir-hampir mirip karena Ilham tuh suka banget siaran kan. Sempet nyoba di beberapa radio ceritanya, tapi akhirnya mentoknya tuh ke sini. Tapi banyak hal yang ngalir juga kayak misal ketemu menteri, terus ketemu banyak orang-orang penting. Tapi nih Kak Eva ya, maksudnya kan pasti banyak di diri sendiri kayak meyakinkan bahwa apakah benar jalan ini gitu. Karena kan mimpi itu kan sebenarnya perlu perjuangan jalan-jalan yang lika-liku lah istilahnya. Berliku-liku. Karena Ilham juga pernah sempet pengen keluar aja dari sini karena sebegitu beratnya jadi seorang penyiar ternyata. Nah, gimana sih meyakinkan diri bahwa ini benar-benar mimpi kita atau kita ngejar mimpi yang lain deh gitu. Oke. Pernah nggak sih kamu dihantui suara-suara seperti ini? Bro, ada barang bagus nih. Pakai ini bisa bikin happy. Cobain deh. Ayolah. Stop. Suara-suara yang nggak baik. Guys, itu cara mereka buat ngajak kamu jadi pecandu narkoba. Jangan pernah sentuh narkoba. Nggak ada gunanya. Kamu harus kuat menahan godaan. Kamu harus punya pendirian bahwa kamu nggak akan pernah menggunakan narkoba. Sebenarnya balik lagi ya, kita perlu refleksi gitu kan. Jadi artinya kayak gini, awal-awal mungkin emosi itu lebih atau emosi atau nafsu ya kadang-kadang nggak bisa kita kuasain kalau kita nggak kenal sama diri kita. Jadi kayak misalnya banyak hal yang mungkin kita rasa bikin kita terpuruk, justru itu malah bikin kita terbentuk gitu ya. Itu kata-katanya Ayah, aku ingat banget. Ayah yang bantuin aku bikin buku Reflection ya. Nah, jadi maksudnya gue pikir kalau misalnya memang ada satu kata pimpinan waktu itu yang memang masih gue pedomani gitu ya. Kalau lo mau fokus, kalau lo mau bisa di satu hal, lo fokus untuk belajar di hal tersebut. Kayak misalnya gini, kan gue pengen jadi penyuluh yang mungkin bisa paham kenapa sih harus ada pencegahan narkoba, kenapa sih penyuluhan atau edukasi itu harus dilakukan, apakah memang penyuluhan itu harus dilakukan untuk menakut-nakuti atau cara yang lain. Nah itu kan harus dipelajari dong. Jadi artinya saat kita melakukan penyuluhan kan bukan cuma kayak penyuluhan doang gitu ya, ngasih informasi doang, enggak, tapi ternyata banyak hal lain di balik itu semua gitu kan. Makanya kenapa pada saat kita melakukan penyuluhan itu gitu ya, kita mesti sadar bahwa ada hal-hal yang kita persiapkan untuk proses kita menjadi lebih baik gitu. Akhirnya kan kayak misalnya sekarang nih, oke kita gue jadi penyuluh gitu kan, tapi kan sebenarnya ada hal-hal lain yang memang kita pelajari, kayak misalnya ternyata di penyuluh itu gue belajar bagaimana sebuah negara itu penting sekali untuk memikirkan sebuah kebijakan tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba gitu. Atau misalnya ternyata penyuluh itu punya kode etik loh. Ternyata penyuluh itu bisa jadi hal yang profesional kalau lo paham pekerjaan lo apa ya, sama kayak penyiar gitu kan. Ya kalau lo mesti belajar dong profesionalisme seorang jurnalis, terus gimana cara lo bikin skrip, lo juga menghubungi narsum, sama aja gitu. Jadi posisinya semua profesi atau semua pekerjaan pasti ada hal-hal yang harus dipelajari, bukan cuma kayak misalnya enak dong lo jadi penyiar gitu kan, cuma ngomong-ngomong cop-cop lo pikir gitu kan. Sama kayak penyuluh gitu kan. Makanya kenapa kadang-kadang kita juga punya yang mengundang kita, biasanya kan mereka kita materinya tentang narkoba tapi boleh nggak diselipin sama ini gitu. Nah biasanya kita mesti diskusi dulu gitu. Oke. Tetap ada titipan pesan ya. Diskusi dulu kayak misalnya Mbak di sini banyak anak-anak Gen Z, atau misalnya Mbak boleh nggak sih nanti ditambahin tentang tips-tips gitu. Nah kan kadang-kadang tipsnya tentang apa nih gitu kan, atau Mbak boleh nggak nanti kita di lapangan terus kita nyanyi aja atau bagaimana kan itu juga harus kita siapkan gitu. Oke, jadi memang fokus sama apa yang kita lakuin, terus pahami, dalami banget apa yang kita lagi jalani. Betul. Dan belajar. Nah tadi Kak Eva juga udah sempet mention Gen Z ya. Gen Z ini gimana kan sekarang kita tahu ya kayak anak-anak Gen Z ini cenderung kayak
generasi rebahan yang kayak kalau pada zaman Ayah itu Ayah sama banget kayak Eva ya. Kalau Ayah tuh ingetnya di bukunya Andrea Hirata iya bener, itu ada yang di Sang Pemimpi, di situ tokoh utamanya bilang orang-orang kayak kita itu akan mati kalau nggak punya mimpi. Jadi dari situ ya, iya kalau emang lo punya mimpi kejar terus itu pada apa ya, usia-usia generasi 90-an. Ya itu yang seperti itu. Kalau sekarang kan kayaknya ya udahlah ya, jalanin aja. Yang anak-anak sekarang nih Gen Z nih, apalagi kalau ngomongin kayak berat nih narkoba, terlalu berat kayak gitu ibaratnya. Nah gimana nih Kak Eva cara masuknya menyisipkan informasi tentang atau edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba, atau mungkin ngajak anak-anak Gen Z juga untuk berani bermimpi, itu seperti apa sih Kak? Karena kan yang kita tahu anak Gen Z itu lebih sulit ya untuk untuk dimasukin materi-materi ini karena dia sangat kritis nih Kak Eva nih. Nah, tipsnya sebenarnya gampang. Kita balik lagi nanya ke mereka, seberapa jauh mereka kenal sama diri mereka. Jadi kayak ya refleksi diri itu penting gitu loh. Karena apa? Narkoba nggak bakal bisa nyerang ke kita kalau memang kita tahu siapa kita, terus apa sih tujuan kita. Seenggaknya gue pengen jadi CEO atau gue pengen jadi gamer. Tapi gimana caranya supaya hal-hal yang kita mimpikan itu memang sesuai sama diri kita gitu kan. Terus kalau ada yang misalnya cobain dulu nih gitu, atau misalnya ini ikut gue yuk gitu kan, kemana gitu kan, itu sebenarnya kan mereka butuh pemahaman seperti itu. Jadi pemahaman untuk mengenal diri, terus bahwa memang setiap orang pasti punya mimpi, semua orang pasti punya tujuan, semua orang pasti punya nilai dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang nggak pernah ada orang yang membahas tentang itu. Jadi kadang-kadang makanya penyuluhan-penyuluhan yang versi lama itu kan lebih ke jenis-jenisnya, bahayanya, cara pakainya. Ya udahlah ya. Jadi yang sebenarnya mereka juga dengan mudah, kalau sekarang untuk Gen Z ya, mereka dengan mudah bisa mengakses. Nah, berarti PR kita gitu ya, PR sebagai PR-nya penyuluh adalah salah satunya meningkatkan kompetensi anak-anak ini, life skill-nya ditingkatin gitu. Setuju. Soft skill-nya ditingkatin. Jadi supaya mereka memang ternyata gue kok yang butuh, bukan BNN gitu kan. BNN cuma sebagai ini aja, penyeranta medianya, memberikan informasi kayak gitu. Sebenarnya kebutuhan gue gitu. Untuk menghadapi hidup, menghadapi dunia. Oke deh. Terus kan Kak Eva juga kalau misalkan penyuluhan tuh biasanya kan ngasih motivasi nih ke anak-anak muda biar gimana sih nggak nyerah untuk bermimpi, apalagi tetap nggak pakai narkoba. Boleh sekarang dituangin di podcast ini gimana motivasinya? Motivasinya adalah itu tadi ya. Jadi kadang-kadang kita mempelajari sesuatu, kita pikir bahwa ya udah itu nggak bakal bermanfaat buat kita gitu. Padahal kalau kita fokus sama satu hal, entah kan butuh proses ya, semua butuh proses. Kayak kita mau sukses butuh proses, kita mau berhasil butuh proses. Gue jadi pegawai juga butuh proses waktu itu ya. Nggak ada formasinya, tapi kalau misalnya gue di tengah jalan gue kecewa atau misalnya gue sedih sama kehidupan gue, hanya meratapi nasib tapi tidak meningkatkan kompetensi, ya udah lo nggak bakal jadi apa-apa. Jadi artinya kalau memang yang paling bisa lo buat sekarang adalah kayak bikin semacam mungkin proposal hidup kali ya. Proposal hidup lo tanya lagi, lo bikin ini deh, bikin apa? Catatan. Bikin catatan. Nanti di situ apa sih sebenarnya yang lo pengen, apa yang lo pengen, tapi juga ditulis di situ apa yang lo bisa sekarang, apa yang pengen lo kembangin gitu kan. Nah nanti lo akan melihat mana sih garis merah dari semua itu, yang kemudian tujuan besar dalam hidup lo tuh apa gitu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya gue mau fokus di pencegahan narkoba, sebenarnya pencegahan narkoba seperti apa, kenapa penyuluh itu penting, penyuluh untuk pencegahan bahaya narkoba gitu kan. Apakah memang pencegahannya itu buat anak remaja doang, buat Gen Z doang? Oh, ternyata kan enggak gitu kan. Tapi kan itu mesti dipelajari. Jadi, apa hal-hal yang kemudian harus lo pelajari lagi untuk bisa meningkatkan diri lo, kompetensi dari diri lo sendiri gitu. Jadi sebenarnya semuanya bermula sama diri lo. Dan memang kita boleh mimpi yang setinggi-tingginya dan sebanyak-banyaknya. Jadi kalaupun kita jatuh, kita di tengah mimpi-mimpi bintang-bintang gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu kan. Nanti tinggal dicari mana sih yang sebenarnya memang pas buat kita gitu kan. Karena pasti semua orang
punya beda-beda kemampuan, beda-beda skill, tapi kalau lo mau belajar pasti lo akan bisa. Setuju, proses dan belajar. Ketemu ya. Bener. Jadi apa sih, nggak tahu, kayak nemuin semangat baru lagi Iya, nih harus setuju ngobrol sama banget. Kak Eva ya si Am. Dan terakhir mungkin ya Am, Kak Eva, tadi kan kita udah kayaknya ngomong sama Kak Eva ini penuh semangat dan gairah, tapi pasti Kak Eva pernah ada di titik terendah. Nah, gimana sih mungkin buat teman-teman di luar sana juga nasihat terbaik dari seorang penyuluh narkoba ahli muda itu Kak Eva ini yang penuh dengan semangat ketika ada di titik terendah untuk yakinin diri bangkit lagi. Kan titik terendah itu banyak ya Kak, kita mau dibully atau mungkin orang-orang sekitar kita nggak akan yakin, lu nggak akan bisa kayak gitu, lu nggak akan jadi ini. Nah, di titik itu kita pasti yang drop banget, yang mungkin udah pikirannya kemana-mana. Apa yang seorang Kak Eva ini lakukan nih Kak Eva? Gue pernah banget tuh ya, udah pas mau penyuluhan, terus gue dapet kayak tekanan, pressure ya, yang bener-bener sampai gue itu nangis sesenggukan coba. Dan padahal gue udah mau penyuluhan nih, jadi kan gue harus mengatur emosi ya, artinya aduh gimana nih, nggak bisa kayak gini, gue nggak bisa nih penyuluhan, tapi kan nggak mungkin gue langsung mundur karena udah diterjadwal kayak gitu ya waktu itu. Terus yang pertama mungkin balik lagi, lo nggak sendiri gitu kan, ya tarik nafas, lo berdoa, tapi lo harus cari orang yang memang bisa support lo, yang kayak misalnya lo bisa seenggaknya, karena apa, setiap orang pasti butuh didengerin ya kan, dan kayak kita perlu buat kayak ngungkapin aja unek-unek gitu kan, terus sudah didengerin, terus dia yang oh ya udah tenang aja, lo pasti bisa, cuma dengan kata-kata itu aja, tapi kita mesti ngomong gitu sama orang gitu ya. Kadang-kadang kalau ngomong sendiri juga aduh kayak gue gak kuat nih gitu kan, tetap mesti sama orang yang memang kayak lo percaya sama dia, lo yakin bahwa dia bisa support lo gitu kan. Seenggaknya kayak yang kadang-kadang ya mungkin random atau gimana, atau pasti setiap orang ada lah ya orang gitu kan, atau misalnya bikin status tapi yang gue butuh supportnya atau gue butuh apa gitu kan. Jadi ya coba aja dulu mencari pertolongan dari orang juga gitu ya, selain lo juga berdoa, tarik nafas gitu kan, gitu, bahwa oke, ini semua pasti bakal terlewati, gitu kan, bisa terlewati, dan ini semua yang akhirnya membuat kadang-kadang oh ternyata kemarin orang ini begini karena begini gitu kan. Jadi ya kita bisa mengambil juga hikmahnya dari situ. Jadi ya walaupun memang ya terpuruk ya udah nggak apa-apa gitu kan, tetap life must go on sebenarnya karena itu gitu. Life must go on. Penting banget tadi aku garis bawahi Kak Eva bahwa semua emosi itu harus diluapin, tapi kita juga harus bisa bercerita, jangan dipendem, karena kalau dipendem emosi tuh nggak enak, jadi penyakit juga sebenarnya ya. Atau misalnya kayak ayah kan seneng nulis ya kan, atau misalnya seneng nyanyi juga boleh. Makanya kenapa kalau penyuluhan itu sebenarnya tipsnya juga itu ya, jadi kayak misalnya kita kan kadang-kadang kita biasa nih cuma di dalam ruangan, ternyata kita harus di depan yang banyak orang. Mending cuma 20-40 seribu ya kan, terus kita mesti ngisi di situ dan mesti menarik semangat mereka kan. Nah itu bisa kayak misalnya ya udah releasing stressnya adalah ya kita bisa nyanyi, atau misalnya kita bisa kasih sesuatu apa yang yang memang akhirnya kemudian memperbaiki mood kita gitu. Betul banget, untuk energi lagi ya. Oke, terima kasih Kak Eva untuk sharing-sharing pengalamannya. Seru banget, mudah-mudahan juga energi semangatnya ini juga tertular sama penyuluh narkoba di seluruh Indonesia juga, dan kita akan bakal ngundang-undang lagi ya beberapa penyuluh narkoba yang pastinya menginspirasi buat kamu tonton juga Sobat Cegah. Jadi kita akan bertemu balik lagi lagi sama penyuluh narkoba yang lainnya. Bye-bye.